Oke, mari kita langsung mulai. Pernah nggak Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikir, apa sih sebenarnya hakikat dari kepemimpinan di dunia pendidikan itu? Apakah cuma urusan manajemen kelas, ngasih instruksi dari depan, atau sebetulnya ada esensi yang jauh lebih dalam dari itu semua? Di pembahasan kali ini, kita nggak akan melihat kepemimpinan cuma dari kacamata administratif yang kaku. Kita bakal membedah topik ini lewat lensa yang jauh lebih luas, yaitu filsafat dan teori pendidikan. Ini cara yang sangat menarik buat melihat gimana ide-ide fundamental itu pada akhirnya membentuk cara kita mendidik manusia. Seringkali kan, filsafat itu dianggap sebagai sesuatu yang melulu ada di awang-awang, terlalu teoretis. Tapi, coba deh kita lakukan eksperimen pikiran sebentar. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya membentuk ikatan antara seorang guru dan muridnya? Apakah itu murni relasi kuasa, di mana yang satu mendikte yang lain? Atau, apakah itu sebuah bimbingan yang organik? Nah, lewat filsafat, kita justru diajak buat mempertanyakan hal-hal mendasar semacam ini. Filsafat itu ibarat kompas yang menetapkan arah dan cita-cita, dan pendidikanlah yang punya tugas krusial untuk mewujudkan cita-cita itu ke dunia nyata. Biar obrolan kita terarah, ini dia peta jalannya. Kita bakal mulai dari hakikat dasar filsafatnya, lalu bergeser ke konsep pemimpin sebagai fasilitator, masuk ke konsep pamong dari Ki Hajar, membedah 3 semboyan utamanya, dan ditutup dengan kepemimpinan berlandaskan nilai Pancasila. Kita masuk ke bagian pertama, hakikat dasar filsafat pendidikan. Poin krusialnya begini, filsafat pendidikan itu hadir buat menjawab masalah-masalah praktis di lapangan. Bukan sekedar teori kosong. Pendidikan kan pada dasarnya adalah proses transformasi nilai yang menyentuh hati nurani dan perasaan. Nah, filsafat secara kritis menyoroti relasi di dalamnya, khususnya antara pendidik dan yang dididik. Guru dan murid itu bukan subjek dan objek yang mati loh, melainkan 2 subjek hidup yang saling berinteraksi. Filsafat ini yang ngasih kita semacam kepastian arah, supaya pendidikan gak kehilangan kompas dalam membina kepribadian manusia. Lanjut ke bagian kedua, tentang pergeseran dari sekedar mendikte menjadi membimbing. Bayangkan pemimpin tradisional zaman dulu. Biasanya fokusnya itu transfer pengetahuan secara kaku dengan disiplin yang super ketat, ya kan? Tapi sekarang, paradigma itu udah bergeser jauh. Pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau sangat mendukung pendekatan yang jauh lebih organik. Rousseau melihat pemimpin pendidikan itu harusnya bertindak sebagai fasilitator. Artinya, ngasih ruang kebebasan buat anak didiknya. Pengetahuan nggak dijejalkan secara paksa, tapi difasilitasi supaya bisa mekar secara natural sesuai perkembangan si anak. Pendekatan kayak gini jelas butuh pikiran yang terbuka dan keluasan dari sang pendidik. Masuk ke bagian 3, kita tarik ide ini ke kearifan lokal kita lewat konsep pamong ala Ki Hajar Dewantara. Ternyata, gagasan tentang pendidikan yang membebaskan itu sebenarnya udah mengakar sangat kuat loh di budaya kita sendiri. Ki Hajar Dewantara merumuskan dengan sangat indah bahwa pemimpin pendidikan sejati itu adalah seorang pamong. Ini beda banget dengan sistem kolonial yang sifatnya cuma instruksional dan kaku. Seorang pamong itu memimpin dengan cara membimbing, bukan mendikte. Tujuannya apa? Supaya peserta didik bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam mereka sendiri. Sistem ini benar-benar ngasih ruang buat kebebasan berekspresi. Sang pamong cuma menjaga lingkungannya, memastikan anak didiknya mekar tanpa ada paksaan yang menekan jiwa mereka. Sekarang di bagian keempat, mari kita bedah lebih dalam tritunggal kepemimpinan yang sangat legendaris ini. Coba dengarkan mahakarya ini baik-baik. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Rasakan sebentar bobot dan kedalaman filosofis dari frasa bahasa Jawa ini. Ini bukan sekedar hafalan sejarah. Ini adalah cetak biru abadi buat siapa saja yang menyebut dirinya pendidik atau pemimpin di negeri ini. Gampangnya begini, kalau diaplikasikan sehari-hari. Langkah pertama, Ing Ngarso Sungtulodo. Kalau Anda lagi di depan, jadilah role model, kasih teladan etika dan tindakan yang nyata. Langkah kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Seorang pemimpin itu gak selamanya berdiri di depan kan? Saat lagi di tengah-tengah murid atau tim, tugasnya adalah memfasilitasi dan memantik semangat kolaborasi. Dan langkah ketiga, Tutwuri Handayani. Saat posisi Anda di belakang, jangan lepas tangan. Kasih dorongan, kepercayaan, dan kebebasan supaya mereka berani ngambil keputusan. Ini adalah tarian kepemimpinan yang luar biasa dinamis. Dan di bagian kelima ini, kita lihat puncaknya, yaitu kepemimpinan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mari kita satukan semua kepingan puzzle tadi. Gimana sih konsep fasilitator Rousseau dan sistem pamong Ki Hajar ini menemukan wujud akhirnya di Indonesia? Jawabannya ada di kepemimpinan berlandaskan Pancasila. Kepemimpinan ini mewajibkan adanya partisipasi yang sangat demokratis di ruang kelas. Ia menuntut bimbingan yang seadil-adilnya, objektif, dan tanpa pandang bulu. Dan yang paling esensial, harus ada harmoni antara kecerdasan intelektual dan nilai moral.
Jadi, tugas pemimpin pendidikan kita itu bukan sekedar mencetak tenaga kerja ibarat mesin pabrik, tapi mencetak manusia yang berbudaya, beradab, dan peduli pada keadilan sosial. Pembahasan kita ini ujungnya membawa kita ke sebuah cermin refleksi. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, dalam peran Anda saat ini, entah Anda itu guru, dosen, manajer, atau bahkan orang tua di rumah, apakah gaya Anda masih terjebak seperti diktator kaku yang cuma menuntut kepatuhan, atau Anda sudah mulai bertransformasi menjadi seorang fasilitator, seorang pamong sejati yang membimbing dengan hati, demi mengeluarkan potensi terbaik orang-orang di sekitar Anda. Ingat, filsafat pendidikan itu bukan cuma deretan kata di buku teks, ia adalah kompas untuk tindakan nyata kita sehari-hari. Semoga eksplorasi materi kita kali ini bikin Anda makin terinspirasi ya. Teruslah merefleksikan nilai-nilai luar biasa ini dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.